semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mampir di channelnya Jela TV. Di video kali ini kita masih ada di kantor Wali Kota Bandung dan kita masih dengan Ustadz Yazen. Kita mau ceramah tentang ODGJ. Oke, ini teman-teman, alhamdulillah kita udah di pendopo dan kebetulan ini saya mau tanya jawab nih bareng Ustadz Yazen. Kita mau bertanya nih tentang fenomena ODGJ ini seperti apa tuh di 2021 ini. Karena saya lihat tuh di berita itu banyak banget ya tentang pemberitaan status orang depresi itu meningkat katanya gitu. Disebabkan apa? Nah, apalagi sekarang apalagi zaman corona sekarang gitu ya. Segala susah tapi kebutuhan serba mahal gitu. Tapi itulah rahasia Allah gitu. Rezekinya tetap ada gitu ya. Yaudah kita sekarang tanya sama Ustadz Yazen nih. Ada Ustadz Yazen di sebelah. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, langsung aja bertanya nih kita? Boleh. Langsung aja nih bertanya nih. Bagaimana pendapat Ustadz tentang fenomena ODGJ yang semakin tinggi di masyarakat kita? Apa karena tekanan hidup atau traumatik dalam rumah tangga atau bagaimana nih Ustadz? Nah, tentu saja karena ada beberapa tekanan-tekanan atau mungkin pukulan hidup. Pukulan itu dalam bentuk cobaan dan ujian atau kesusahan, kesulitan yang kita belum siap untuk menghadapinya di dunia kan. Sehingga kita kalah menghadapinya. Nah, saat kesulitan itu di atas kemampuan kita, di atas kekuatan kita, itu pasti akan membuat beberapa gangguan. Nah, gangguan itu bisa jadi akut, bisa jadi sebentar. Itu kita semua kan. Kalau ada terjadi masalah hanya mungkin 1 jam, 2 jam, 1 hari hilang. Tapi ada beberapa orang karena saking besar dan saking kuat pukulan dan juga cobaan tersebut, kesusahan tersebut, itu membuat dampak yang sangat besar sehingga bisa menurunkan satu hormon atau mungkin menaiki satu hormon yang diproduksi di dalam tubuh kita. Hormon itu saat naik atau saat turun akan membuat beberapa gangguan ya, ODG ya. Entah itu halusinasi, entah itu depresi, entah itu skizofrenia ya teteh ya. Nah, itu tergantung seperti apa kesusahan yang dihadapi oleh orang yang menjadi korban. Kan wasiat Jibril ini sebelum Rasulullah meninggal, datang Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ukhbiruka bi kalimat. Saya ingin mewasiatkanmu dengan beberapa hal yang akan menenangkan hati kita saat ada susah gitu ya, saat ada kesulitan. Yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Pasti sadarilah kehidupan ini akan berakhir dan segala hal yang kita miliki itu adalah titiban, bukan milik kita. Nah, kalau diambil ya udah, jangan merasa sedih karena itu dulu juga diberikan dari Allah, bukan punya kita. Yang kedua, cintailah siapapun, yakinlah yang engkau cintai ini pasti akan berpisah satu hari. Betul. Nah, kalau kita sudah meyakini itu, kita tidak akan terlalu kaget kalau kita berpisah sesama siapapun yang kita cintai. Bukan hanya dengan pasangan suami gitu ya. Betul. Apalagi mungkin bisa jadi juga, bisa jadi ada kemungkinan. Nah, saat kita menuhankan seorang di dalam hati kita, menjadikannya kayak Tuhan di dalam hati kita, berpisah sama dia seolah-olah kita berpisah dari kehidupan kita. Nah, sehingga banyak orang yang jadi ODG, banyak orang yang bahkan ingin bunuh diri. Kan? Banyak. Nah, gitu ya. Rata-rata itu saya temuin gitu ya Ustadz, perempuan itu depresi karena ditinggal suami rata-rata gitu. Kalau enggak ditinggal anak gitu. Itu 2 paling banyak gitu. Jadi rata-rata. Ya bisa jadi satu faktor ya itu ya. Karena saking mencintai ya, seharusnya mungkin kita boleh mencintai makhluk, tapi tetap yang mendominasi hati kita adalah Allah. Kan? Allah subhanahu wa ta'ala selalu ada. Kalau kita berpisah sama makhluk, sama suami, sama anak, Allah itu tetap ada kan? Betul. Tidak akan berpisah sama kita. Masa Allah, Tuhan kita akan berpisah? Tidak akan pernah. Betul, Allah selalu mengawasi, mengamati kita. Apapun yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak akan pernah. Kalau Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, ya udah. Kok kenapa kita depresi? Kenapa kita takut? Kenapa? Pasti segala hal yang akan terjadi ini dengan izin Allah. Ya, serahkan segalanya kepada Allah, itu akan sangat menenangkan hati.
Nih lanjut kita mau ke pertanyaan kedua Ustadz ya. Hukum Islam tentang orang gila itu gimana Ustadz? Terkena dosa apa enggak Ustadz? Atau gimana? Nah, sebenarnya tergantung. Mungkin orang yang kita tidak boleh berkata seperti itu atau memberi nama yang jelas seperti GILA kan. Kita boleh memberikan ODG, boleh ODG ini mungkin lebih saat kita memberikan yang seperti itu mungkin lebih tidak akan membuat perasaan negatif di dalam hatinya. Nah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari lewat dekat dari seorang yang seperti itu ya. Nah, para sahabat berkata, ini gila. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, jangan berkata begitu. Innahu musab, dia sedang musibah, sedang mengalami musibah. Jadi lebih sopan kan? Iya. Nah, kalau hukum Islam, kalau dia tidak bisa tamyiz, tidak bisa membedakan ini hak, ini batil, ini halal, ini haram, puasa halal atau haram, tidak bisa membedakan, ya udah dia tidak dapat dosa ya teh ya. Nah, kecuali dalam zakat. Kalau dia punya harta harus mengeluarkan zakat. Siapa yang mengeluarkannya? Waliyuhu. Waliyu amrihi, bisa jadi kakaknya, adiknya, suaminya, istrinya, kerabatnya. Nah, selama dia punya harta yang balagat nisab harus dikeluarkan ya. Kan? Ya. Nah, Keke punya uang kan? Banyak uang kan? Insyaallah. Insyaallah. Bercanda. Insyaallah, amin. Pertanyaan ketiga sebelum kita nanti mau berpindah tempat ya, suasana yang berbeda. Bagaimana kita memperlakukan orang dengan gangguan jiwa ini, Ustaz? Soalnya banyak banget ya kalau dulu tuh kalau aku pas masih kecil Ustaz ya, kalau lihat orang gila tuh suka lari terus ada orang gila. Kadang ada yang nimpuk gitu dulu gitu. Masih awam gitu. Orang-orang masih takut dulu sama orang gangguan jiwa karena sekarang banyak konten sosial yang memuliakan ODGJ, jadi orang-orang yang takut pun sekarang udah jadi nggak takut gitu. Kalau dulu kayak gitu pandangannya gitu, pasti takut gitu melihat ODGJ. Sebenarnya gini ya teh ya, bisa jadi obat dari komunitas, dari masyarakat itu lebih efektif daripada obat-obat kimia, dari obat-obat dokter. Nah, seperti apa obat-obat dari kita? Obat-obat kita memperlakukannya dengan baik, kita menghormati dia, kita membantu, kita memenuhi hajat dia. Jangan sampai dianggap sebagai tidak normal. Nah, dan juga jangan diskriminasi terhadap dia. Justru kalau kita diskriminasi atau mungkin kalau ada menjadi bahan olokan atau ejekan ya, atau candaan. Kalau jadi bahan candaan pasti itu akan semakin parah. Iya, betul. Nah, kalau kita memperhatikan sikap kita terhadap dia, bisa jadi salah satu obat yang paling utama itu, bahkan lebih efektif daripada rumah sakit jiwa. Betul. Lebih efektif daripada dokter. Nah, komunitas, keluarga, orang-orang yang mencintainya, kalau memperhatikan dia dengan baik, itu obat yang paling utama. Soalnya saya pengalaman pribadi ya Ustadz, ngurus Kiki gitu, karena saya itu bukan psikolog, bukan pengalaman atau apa, tapi saya ngerawat Kiki seperti anak saya sendiri di rumah, di lingkungan keluarga, makanya pesat kesembuhannya gitu. Karena saya rawat sendiri di rumah dengan lingkungan keluarga tanpa membedakan dia itu sakit atau gimana gitu. Jadi kalau tidur sama saya, tapi kalau di rumahnya ibunya sendiri dia dikurung di kamar gitu, dikunci. Kalau saya di rumah enggak, saya perlakukan seperti Alhamdulillah. Ini kebaikan dari Teteh ya. Semoga menjadi pahala bagi Teteh. Amin. Nah, sebagaimana mungkin yang tadi disampaikan, mungkin saya ulang lagi ya. Nah, Teteh mungkin melakukan sesuatu membahagiakan sesaat aja, membahagiakan Keke sesaat. Nah, kebahagiaan itu yang sesaat aja bisa memasukkan Teteh surga. Apalagi kalau kebahagiaan itu terus menerus, luar biasa. Apalagi kalau Teh Zela ini sudah membahagiakan banyak orang. Itu luar biasa itu. Allah sekarang sedang senyum, sedang juga senyum kepada Teteh. Kenapa? Karena lagi membahagiakan dan memperhatikan salah satu hambanya. Nah, itu luar biasa, itu bukan hal yang sederhana. Karena Islam itu segala perbuatan baik itu jadi pahala ya. Islam itu indah, makanya Islam itu mudah katanya. Karena setiap perbuatan itu jadi pahala. Kita mengucap bismillah aja udah dapat pahala ya Ustadz. Masya Allah. Lanjut aja nih, kita langsung mau pindah lokasi katanya nih. Oke nih lanjut. Alhamdulillah kita udah di tempat yang tadi ya, dekat kandang kelinci tuh.
biar suasananya lebih sejuk gitu di sini ya. Ustadz, nih saya punya pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Ini pertanyaan yang bagus banget nih sebetulnya. Dan saya juga pengen tahu nih, apakah ada kisah orang dengan gangguan jiwa di zaman Rasulullah? Itu kucing tuh Di nih. zaman Rasulullah. Iya. Kalau kita melihat tentang hadis-hadis tentang orang gila di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang orang ODG ya di zaman Rasulullah, itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuruh sahabat Rasul harus diperlakukan orang-orang seperti ini harus diperlakukan dengan baik. Jangan sampai kita menyakiti mereka, perasaan mereka. Harus kita menyayangi mereka. Harus mereka merasa ada yang mencintai mereka. Nah, sebagaimana yang saya sudah ceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat dekat dari orang ODG dan menyuruh mereka dengan seperti itu. Nah, tapi ada seseorang yang sering datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang ini antara ODG dan orang sehat, jadi masih 50% masih kadang-kadang ya. Jadi belum terlalu gitu. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang ini laki-laki ya, nggak apa-apa dimasukin ke dalam rumahnya, melihat istri Rasulullah tanpa hijab, karena dia orangnya ODG tidak bisa tamyiz ya, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil kan. Nah, sering masuk ke rumah Rasul. Suatu hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengar beliau menjelaskan menjelaskan aurat-aurat wanita. Dengan seolah-olah itu sudah tahu ini ada yang salah. Nah, akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencegah dia masuk karena dia sudah mulai mengerti. Nah, itu yang terjadi di zaman Rasul. Kayak dipuri-purinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan orang-orang yang kita anggap remeh, orang-orang yang kita anggap ODG itu bisa jadi ahli surga. Bahkan Rasulullah bersabda, "Aktaru ahli jannah humul bul." Aktaru ahli jannah humul bul. Oh, nogel lama Kebanyakan ahli surga itu, kebanyakan ahli surga yang ada dikit ODG-nya. Nah, yang dianggap oleh banyak orang ini ODG, tapi dia menjadi ahli surga. Amin, Nanti bisa insyaallah. jadi, saya bisa jadi masuk surga, Ustaz Mirza, Teteh juga masuk surga karena Teteh masuk surga yang membawa kita masuk surga. Amin. Nah, jadi itu jangan sampai kita anggap remeh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan berita gembira bagi mereka kan, sampai orang yang sehat itu pun mereka berharap kalau mereka dipunya seperti itu. Nah, jadi terjamin surga bagi mereka karena mereka innocent kan, innocent. Ya, jadi kalau mereka melakukan dosa tidak dianggap sebagai dosa, tidak tercatat sebagai dosa. Kalau juga melakukan pahala tercatat sebagai pahala. Itu menurut Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pahala, 0 dosa masuk surga Allah. Insya Allah. Nih lanjut pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana mengobati orang dengan gangguan jiwa dengan syariah? Dengan syariah, jadi menurut agama ya. Nah, yang paling pertama kata Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini firman Allah di dalam surat Al-Isra. Quran itu diturunkan sebagai syifa, menyembuh. Menyembuh apa? Menyembuh batin manusia. Wa rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat ini kasih sayang dari kita. Apalagi kalau ada kasih sayang dari Allah pasti akan menyembuhkan kan? Nah, jadi itu kalau ketika ini Syekh Aisyah namanya yang kemarin yang ruqyah, siapa namanya? Syekh Musa. Ketika membacakan Al-Quran itu bagus, membuat perasaannya lebih sejuk, lebih tenang, lebih bahagia dengan Al-Quran. Karena itu janji Allah, bukan janji manusia. Apa yang akan dibacakan itu bukan firman manusia atau mungkin ucapan manusia. Itu firman Allah yang menciptakan Teh Keke, yang menciptakan juga dokter, yang menciptakan kita semua. Nah, setelah kita membacakan Al-Quran, masyarakat itu harus diberlakukan dengan baik sesuai dengan hadis Rasul. Nah, setelah itu, nah, harus kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang baik sama siapapun, sama anak kecil, sama anak yang sudah, sama orang dewasa, sama orang tua, sama orang ODG. Kita ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah bakal sembuh. Karena itu berkah Al-Quran dan juga berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sempurna, insya Allah. Amin. Jadi ruqyah itu bisa menyembuhkan segala penyakit ya Ustadz, yang karena di dalam ruqyah syar'i itu
ayat-ayat Quran yang dibacakan gitu. Oke, nih, alhamdulillah pertanyaan kita udah beres nih. Ustadz punya Instagram nggak Ustadz? Ada Instagramnya apa coba Ustadz sebutin? Instagram Yazen Al-Hakimi. Untuk teman-teman nih boleh di follow. Kalau kadang suka ada yang nanya Ustadz, Bunda itu Instagramnya apa Ustadznya? Tadi Ustadznya apa namanya Ustadz? Ya, Yazen Al-Hakimi. Yazen Al-Hakimi. Nanti ditulis ya di ada deskripsi, linknya boleh di follow nanti. Instagramnya. Ustadz maaf udah nikah apa belum? Udah alhamdulillah. Udah nikah. Anaknya berapa Ustadz? Baru satu Alhamdulillah baru satu. Nih Kiki agak kecewa Ustadz. Bercanda ya Ustadz. Aduh, ini kotor. Tiap kali ada laki itu ini Ya, mengerti. Tapi istrinya orang Bandung atau orang Sunda? orang Sunda. Iya, kotor sekali. Ya, Kalau baik. puasa, kalau seorang puasa, sebelum buka puasa itu berdoa, Tuh. doanya diterima. Tuh, Langsung dengar ya. teman-teman sebelum Jadi, buka puasa tuh jangan apa fokus ke saja. makanan ya Ustadz. Ya. Jadi berdoa dulu. Betul. Mustajab gitu Ustadz. Betul. Kalau Kiki mau nikah lagi, minta aja Allah saya mau nikah dengan seorang boleh, seorang putih, seorang tinggi, seorang saleh. Amin. Dikasih. Ustadz. Ya, kan itu urusan Allah kan? Iya. Ya. Tuh. Jadi kita sebelum Nanti akunya harus banyak berdoa ya. Iya, Doa, betul. puasa dan doa. Jadi sebelum maghrib tuh Kiki berdoa dulu sebelum beduk maghrib tuh. Ya, betul. Berdoa dulu. Doa sambil nangis kepada Allah. Jangan nangis kepada manusia. Manusia tidak bisa bantu. Kepada Allah. Ya, gitu. Kalau Kiki Ustadz fokusnya sama kolak. Kalau mau buka, jadi dia udah gak fokus fokusnya makanan. Kolak candil. Oke teman-teman, alhamdulillah nih pertemuan kita udah selesai sama Ustadz. Aku nyampe. Kiki dikasih hadiah alhamdulillah kucing kelinci anggora. Karena aku juga baru tahu ya ternyata kelinci itu ada jenis anggoranya ya. Kiki seneng nggak dikasih kelinci? Ya. Seneng? Bilang apa ke Ustadznya? Makasih ya Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Barakallahu fiki. Nanti Alhamdulillah. kalau di rumah diurus dengan baik, jangan sampai mati ya. Enggak Ustadz, insya Allah. Nah, dikasih makanan, dikasih kandang supaya Allah, kalau kita sayang kepada makhluk Allah, Allah akan sayang kepada kita. Amin. Makasih banyak Ustadz ya. Nanti kita mau pulang. Terima kasih juga buat Ustadz Mirza. Ustaz Mirza ini luar biasa. Bukan Ustaz Syekh. Bukan Syekh Mirza yang kemarin. Aku udah suka bercanda orangnya. Jadi jangan dianggap. Nanti insya Allah kita kalau ada sudah kesempatan gitu bisa bertemu lagi sama Syekh Musa Sungkar gitu. Insya Allah nanti kita main ke Bogor ya Ustadz. Ke Bogor. Ustadz belum ketemu ya Ustadz Yazen belum ketemu sama Syekh. Belum. Insya Allah ya nanti. Kemarin Jumat kan mau diajak ke sini ya tadinya. datang tapi maghrib Oh, setengah 2 maghrib. malam pulang lagi. Ada. Kamu buduk. Buduk. Mami, Enggak nanti dimatiin Ki. buduk. Kasih salep aja. Dibersihin. Nah, tadi ngalin ki warnana abu dah. Oh, yang ini. Nah, ini. Iya loh. Ah, itu taruh. Taruh ini. Oh. Ya. Ini mana kandangnya? Alhamdulillah. Nanti beli ke pet shop. Oh, ke situ. Udah ke situin. Simpan di dalam itu ya. Aku udah bersyukur. Insya Allah jadi salah satu obat buat kita insya Allah. Ya, kasih ya, Ustadz. Insya Allah sama-sama. Sekali lagi yang kasih. Insya Allah. Semoga jadi obat buat Kiki katanya. Sampai dapat jodoh. Amin. Harus dijagain. Dikasih makan. Iya. Teman-teman, sampai di sini dulu vlog kita kali ini dan terima kasih Ustadz Yazen yang telah banyak memberi ceramah dan nasihat sama kita. Mudah-mudahan Ustadz Yazen dan Ustadz Mirza tetap sehat dan terima kasih banyak kelinci anggoranya. Insya Allah kita rawat dengan baik. Dan buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak dan sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.